A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah yang baik dirahmati Allah? Kita review sebentar materi kita yang kemarin, yaitu SOP, apa hikmah atau rahasia di balik SOP membaca Quran yang selalu kita bahas di Munzalah. Yang kedua, kemarin part 2 itu mana slide-nya udah bisa ditampilkan? Kalau antum bisa lihat slide-nya atau sudah buka di grup Telegram, itu sudah kita kirim di sana. Udah dikirim ya di grup Telegramnya? Rahasia di balik SOP yang baca Al-Quran yang part 2. Jadi di situ ada kalimat, ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Dibutuhkan pemahaman untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Belajar memahami pesan dalam Al-Quran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam Al-Kahfi di ayat 67 sampai 82. Kemarin saya bahas 4 musuh Nabi Musa alaihissalam. Ada Fir'aun, pemimpin yang sombong. Ada Haman, kontraktor atau ya ahli bangunan, ya orang yang ngerti di bidang itu tapi dia zalim. Qarun, pengusaha yang memang duitnya banyak dan mengatakan bahwasanya dia dapat seperti itu tuh karena kepintarannya, karena ilmunya. Samiri, ini ulama su atau ulama yang sesat. Suara di YouTube kecil. Setelah mengalahkan keempat musuhnya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan meminta kepada Nabi Khidir agar bisa belajar. Dijawab oleh Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Ini kata kuncinya, kamu tidak akan pernah bisa sabar wahai Musa sama saya. Kenapa? Karena kamu tidak tahu ilmunya. Udah ditembak, udah dipukul sama Nabi Khidir bahwasanya Musa tidak pernah bisa untuk sabar. Nah teman-teman semuanya, abang kakak yang baik, nanti akan nyambung dengan ayat yang kita baca hari ini insyaallah. Perahu yang dilobangi, ternyata Musa protes. Habis itu anak kecil yang dibunuh, Musa protes lagi. Rumah yang ditegakkan, Musa protes lagi. Nah, ternyata dikasih tahu oleh Nabi Khidir semua itu ada sebabnya. Perahu yang dilobangi itu menghindarkan dari raja zalim yang suka merampas perahu, bajak laut gitulah. Anak kecil ternyata dibunuh untuk menghindarkan orang tuanya dari kesesatan kafiran, karena anak ini nanti kalau besar jadi orang jahat. Rumah yang ditegakkan karena rumah itu punya anak yatim dari ayah yang soleh, di bawahnya terdapat tabungan harta. Ini kalau kita dengar kisah begini saja sudah ada artinya, apalagi makna tersirat, siapa tahu ini simbol ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit. Statement akhir dari Nabi Khidir alaihissalam adalah wama fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Kata kunci yang diulang-ulang dan saya juga menanamkan ke dalam diri saya ketika ada perintah-perintah Rasulullah, misalnya gini, suruh makan habatus sauda. Saya tuh
minumnya tuh udah bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ambil bismillah masuk mulut dah gitu ya. Karena kalau saya hipotesa lagi, saya renungkan lagi, apa hubungannya habatus sauda dengan obat dari segala penyakit ya? Gimana ya? Enggak nyambung otak saya. Dia bukan kayak obat-obat pada umumnya kan painkiller kan. Obat-obat pada umum kan painkiller. Apa painkiller tuh? Penghilang rasa sakit. Jadi teman-teman, tubuh kita tuh memberikan respon. Misalnya kita panas dalam atau apa, kurang minum air putih atau apa, itu tubuh kita ngasih respon. Cuma ya kan, kalau kita terbiasa dengan painkiller, penghilang rasa sakit, sehingga tubuh kita nanti tidak sensitif lagi. Karena yang dibuang itu rasa sakit langsung bukan di tempatnya, tapi ketika sakit itu yang dibunuh gitu. Namanya juga painkiller kan. Pain itu artinya sakit, killer itu pembunuh. Jadi pembunuh rasa sakit, sehingga kita tidak merasakan lagi sakit nanti. Tahu-tahu langsung parah. Ada, ketemu. Alhamdulillah. Nah, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak akan melakukannya kecuali atas perintah dari Allah, kemauanku sendiri. Demikianlah perbuatan-perbuatan, tujuan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Nyesal enggak Musa kira-kira? Salah enggak Musa? Salah. Ternyata sehebat-hebatnya Musa masih ada yang lebih hebat. Teman-teman, ada ilustrasi kisah yang dulu saya pernah sampaikan. Cerita tentang seorang ayah yang meninggal dunia, akan meninggal dunia, lalu punya dua anak. Dia pesan kepada anaknya dua pesan. Mungkin antum masih ingat. Ini masih berhubungan sama memahami Al-Quran. Seorang ayah punya dua anak laki-laki. Pesannya dua kepada anaknya. Satu, jangan nagih hutang. Dua, jangan sampai tubuhmu, masih ingat gak? Kena sinar matahari. Ayahnya waktu mau meninggal dunia pesannya begini. Ini masukkan dalam To'aji berkisah nih. Waktu mau meninggal ayahnya bilang, "Nak, buat anak-anak." Ayah ini pengusaha sukses. Sebelum meninggal dikasih modal anak laki-laki, si abang sama si adik. Dikasih modal. Setelah dikasih modal, ayah pesan dua hal, Nak. Kata si ayah, satu, jangan pernah nagih hutang. Lalu pesan yang kedua, jangan sampai tubuhmu kena sinar matahari. Itu pesan si ayah kepada dua anak. Setahun perjalanan ayah meninggal, harta yang diwariskan tuh banyak, sangat banyak. Lalu si ayah meninggal. Tidak lama kemudian ibu dari si anak ini nengok si abang ini kok hidupnya makin susah. Padahal belum sampai setahun ditinggal ayah. Ditanyalah, "Bang, kenapa ente kok bangkrut kayak gini? Kenapa kehidupanmu rusak? Kenapa kehidupanmu hancur?" Kata si abang, "Saya nih jadi begini karena menjalankan perintah ayah. Ayah bilang jangan nagih hutang, maka semua modal-modal saya habis." Kata si abang. "Abang, modal saya habis karena tidak boleh nagih hutang." Si abang bilang lagi, "Sama yang kedua, Mak," kata dia. "Makanya bisnis saya hancur nih.
Kenapa yang kedua? Ayah bilang jangan sampai tubuhmu terkena sinar matahari. Maka saya kemana-mana bawa bodyguard, bawa payung, bawa mobil. Saya tidak boleh naik kendaraan biasa. Jadi boros, pakai mobil. Oh begitu. Ketika yang kedua, adiknya ditanya, "Dek, kok bisnismu bisa maju? Abangmu bangkrut." Apa kata si adik? "Loh, saya mah bisa seperti ini karena menjalankan perintah ayah." Kata si adik, "Ayah bilang jangan pernah nagih hutang. Maka kalau ada orang datang perlu sama saya tidak kasih utang. Terus saya sedekahkan dan saya niat untuk nolong dia supaya usaha saya berkah." Maka dia tidak pernah meminjamkan uangnya. Yang dia lakukan adalah sedekah supaya berkah. Maka saya tidak pernah nagih hutang. Lalu kata si adik lagi, ketika ayah bilang jangan sampai kena sinar matahari, yang saya lakukan adalah saya berangkat kerja subuh sebelum matahari terbit, dan saya pulang malam hari ketika matahari terbenam, sehingga toko saya buka lebih awal dan tutup lebih akhir. Ini yang saya lakukan. Sekarang Al-Qur'annya sama enggak? Ada masalah enggak dengan pemahaman kita terhadap Quran itu? Orang sholat rajin enggak? Tapi ngapa kurban tak serajin sholat? Antum buka Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Antum buka dalam tafsir manapun, Al-Kautsar artinya nikmat yang amat sangat banyak. Antum bukalah di mana-mana. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina, sungguh kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang amat sangat banyak. Sungguh, a'taina, a'taina fi'il madhi, sudah. Mana nikmat sudah? Tuh mata bisa lihat, tuh telinga bisa dengar. Maka kemarin dulu kan, masih ingat tak antum, saya bilang datang di tahajud antum sebagai bentuk syukur, datang antum di salat sunat fajar sebagai bentuk syukur, datang antum subuh ini sebagai bentuk syukur. Kalau antum dipaksa, ditanya, dipanggil, memang antum memang mentalnya budak kecil, tak pantas sukses memang. Saya tidak bisa merubah antum semua. Walaupun hati antum, walaupun badan antum ada di munzalan, saya tidak bisa merubah antum. Antum anggap tidak penting, ya tidak penting. Mau dekat, percuma gak badan di sini tapi hatinya terbang kemana-mana. Ini yang jauh-jauh rumahnya dari munzalan datang belajar, pasti kan ada sesuatu. Kalau bicara duit rugi, beliau bisa kok nonton lewat IG. Kenapa minta apa? Kenapa milih datang? Pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari Quran ini teman-teman, sebenarnya bukan untuk orang lain kan, untuk siapa sih? Untuk kita sendiri. Aku yang perlu, kecuali teman-teman ngerasa udah pintar, udah banyak ilmunya, udah pintar, ya udah. Coba lihat, inna a'tainakal kautsar, aku memberi nikmat kepadamu sudah amat sangat banyak sekali, kata Allah. Aku minta dua ya, fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan
berkurbanlah. Berarti perintah kurban tuh sebenarnya wajib gitu. Kau dikasih nikmat. Kalau memang tak berduit teman-teman, Allah juga tahu kok kita tuh lagi tak berduit. Mau diapakan? Makan jak susah gitu. Duduk. Kalau misalnya dia tak punya duit, teman-teman, Allah tahu. Tapi juga Allah tahu loh ketidakfairan kita terhadap pengeluaran kita untuk diri sendiri, bahkan untuk hal yang sia-sia. Saya bilang kan, ndak kurban tapi rokoknya rokok-rokok mahal. Kan saya tahu rokok-rokok mahal tuh. Berapa Haji Samsu sekarang? Ada yang rokok nggak? Berapa? 25.000? Lebih kayaknya. Berapa Haji Samsu? Gudang garam? Di atas 10.000 enggak? Sampurna? Di atas 20 malah. Wah, bayangkan. Ada enggak yang ngerokoknya satu hari satu bungkus? Nah, hitung bodoh ya, 20.000 kali 30 hari kali 12 bulan 7 juta tuh bisa beli sapi enggak? Bisa beli kambing enggak? Dapat berapa bang? 7 juta. Dapat 2 kambing. Besar tak? Besar tak kambingnya? Oh besar. Marlboro 30.000 Ustaz. Nggak fair kita gitu loh teman-teman. Nggak fair. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, oke. Terus ada kalimat lagi di akhir, inna syani'aka huwal abtar. Ini juga beda pemahaman. Salah pemahaman, salah juga kita jalaninya. Apa yang saya pahami dari inna syani'aka huwal abtar? Dia yang membenci, dia yang bunuh diri. Coba bilang, dia yang membenci, dia yang bunuh diri. Jadi kalau ada orang benci sama kita, sebenarnya dia sedang bunuh diri. Kenapa? Karena dia akan terputus dari rahmatnya Allah. Maka siapapun yang hari ini menyimpan dendam dan benci kepada orang lain, sebenarnya antum sedang memutus rezeki yang Allah berikan pada antum. Ingat loh, rezeki bukan harta. Harta tuh bisa dikasih terus, transfer ke rekening, saldo masuk. Tapi sehat antum dicabut sama Allah. Tenangnya antum dicabut sama Allah. Bahagianya dicabut sama Allah. Betul enggak? Jadi teman-teman semuanya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dia terputus dari rahmat Allah. Kalau kita pahami ayat ini, kita jadi ngerti kenapa Rasulullah selalu dan berusaha sekuat tenaga untuk mudah sekali memaafkan orang lain. Yang kemarin kita bahas di Al-Maidah kan, jangan sampai kebencianmu terhadap seseorang membuat engkau berlaku tidak adil. Abang kakak mau nyimpan benci, simpanlah benci itu. Simpan ya terus, bagus kok. Nah ini kan kalimat saya kan punya arti bersayap. Mau simpan dendam benci tuh, dia nyakitin saya Ustaz begini, Ustaz begini, Ustaz. Simpanlah dendam. Inna syani'aka huwal abtar. Kan seolah-olah gini ya, sesungguhnya dia yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Harusnya ayat ini kita juga berlakukan sama diri kita. Kalau aku nyimpan dendam, berarti akulah orang lain itu gitu. Maka aku yang akan terputus. Nggak ada ceritanya orang nyimpan dendam tuh badannya sehat, tidak mungkin. Ingat gak salah satu sahabat yang amalannya biasa aja,
tahajudnya biasa, qiyamul lailnya biasa, tidak juga ahli ilmu gimana-gimana. Tapi kata Rasulullah, orang ini dijamin masuk surga. Sahabat tuh kepo lah ya kalau bahasa sekarang tuh ya. Apa amalan ini? Ditengok tidur 3 hari 2 hari di rumahnya, tak ada amalan-amalan spesial kawan nih kata dia. Tanya, apa sih yang membuat engkau ini? Kata dia, ya tidak ada, tidak mungkin, tapi Rasulullah menjamin. Akhirnya kata si dia, tidak ada sih amalan-amalan yang istimewa. Paling saya tuh setiap menjelang tidur, saya berdoa kepada Allah dan saya maafkan semua orang yang pernah berbuat kesalahan kepada saya, dan saya minta maaf sama Allah atas semua kesalahan saya pada orang lain. Siapapun yang pernah bersalah sama saya maafkan sebelum saya tidur. Wah, kata sahabat, inilah dia yang bikin ente. Fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hebatnya Quran tuh teman-teman, semua ujungnya huruf ra. Jadi pantun tuh inspired by Quran. Usia boleh terputus, pahala wakaf mengalir terus. Nah itu kan tagline-tagline di pondok kita tuh, semuanya kayak hadiah untuk muslimah istiqomah sampai jannah. Saudara seiman bersaudara sampai surga. Itu tagline-tagline itu saya buat tuh terinspirasi dari Quran. Coba tengok. Inna a'taina kal kautsar ra. Fasholli li rabbika wanhar ra lagi. Inna syani'aka wal abtar ra lagi. Hebat Quran tuh. Ada seninya enggak berarti Quran? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ujungnya apa? Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam lagi. Fil apa artinya? Gajah. Tadlil itu sia-sia atau sesat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lam lagi. Ababil berbondong-bondong, burung yang dalam jumlah banyak, besar. Tarmihim bihijaratim min sijil. Apa sijil? Tanah yang terbakar. Terus faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ma'kul termakan atau dimakan. Dimakan apa? Dimakan ulat. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, inilah hikmah-hikmah dasar dari Al-Quran yang kemarin kita pelajari, bahwasanya pemahaman kita terhadap Quran itu penting. Nah hari ini teman-teman, kita masuk ke part yang ketiga, yaitu mengamalkan. Ada tidak perintah Allah di situ? Ada. Nah sekarang lihat. Pertama kita lihat dulu perintah dan instruksinya. Kenapa Allah menyuruh kita mempraktekkan? Ada apa di balik itu? Antum buka surah As-Saffat. Oh, jangan ke As-Saffat dulu. Ke Al-Baqarah aja dulu. Al-Baqarah ayat 44. Kita baca asbabun nuzulnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ulang.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Masya Allah. Plak, ustadz tak bangun subuh. Apa cerita? Katanya ustadz, katanya alumni pondok, tak bangun subuh. Kalau itu orang luar nakal gitu, mungkin ma'fu anhu. Tapi orang dalam, kayak saya kan waktu cerita saya di Malaysia, ngaku Ustadz kok sampai babak belur gitu Ustadz, karena saya orang pondok gitu. Orang pondok tahu sholat itu wajib, lalu saya sholatnya terlambat, zuhur 2:30, ya kan, asar 4:30, maghrib dekat-dekat isya dekat-dekat subuh. Ndak berjamaah pula, sholat sendirian. Habis saya teman-teman, tetap sholat. Habis itu tak ada baca Quran, ya dibantai sama Allah. Ini ayatnya. Maka Ustaz bagus ndak tahu dong. Nah, terserahlah. Nyesal aku ikut kajiannya Ustaz, jadi tahu jadinya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ini kalau afala ta'qilun tuh kalau terjemahan saya, kau tuh punya otak, tak dipakai kau otaknya. Nah gitu loh. Ini terlalu halus kalimat. Tidakkah kamu berpikir? Halus sekali. Kalau bahasa Pontianaknya tuh, punya otak kan? Dipakai kan? Keras betul. Tersinggung harusnya kita. Kan aku bedakan kau dengan binatang, kata Allah, yaitu akalnya. Punya rasa malu kalau laki-laki, kalau perempuan. Kalau laki-laki tanggung jawab. Tadi malam saya gelisah tak bisa tidur. Salah satunya tuh sebelum tidur tuh Bunda menunjukkan dianya ya. Ada anak Indonesia, tidak tahu saya di mana dan tak mau juga sebut nama, punya 2 suami. Orang Indonesia punya 2 suami. 2 suaminya tuh orang luar, Australia dua-duanya. Dan si anak Indonesia ini laki-laki. Pasangan gay, hidup satu rumah, satu kasur, dan dia instastorykan dan posting semuanya kegiatan dia, tidur di kasur. Saya mau tidur tapi bisa tidur. Di sisi lain saya nyesal nengok itu, mual juga, langsung ilfil gitu. Dan dia pamer, penghasilan suami aku yang 1,5 miliar setahun penghasilan ini ya. Keluarga-keluarga gimana? Keluarga-keluarga aku bangga karena suami aku bule. Tuh serem. Iya serem banget. Hilang. Tak kebayang saya, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Hari ini kita bahas apa teman-teman? Bahas judulnya telajak. Apa? Telajak. Do you understand telajak? What is the meaning of telajak? Telajak means, telajak means artinya adalah sibuk menilai orang lain, lupa koreksi diri. Coba diulang. Antum jangan lupa teman-teman, setiap yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas izin Allah.
Dan ingat ayat santri yang pertama, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk datang dari diri sendiri. Telajak means kelewatan, atau kalau bahasa lainnya terlalu. Apa? Terlalu. Apa itu telajak, Ustaz? Sibuk menilai orang lain, lupa koreksi diri. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalimatnya tuh ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau nyuruh orang lain berbuat baik, kau lupa sama dirimu sendiri. Kau nyuruh orang-orang sedekah, kau tak sedekah. Kau nyuruh orang bangun subuh, kau tak bangun subuh. Kau nyuruh orang baca Quran, kau sendiri tak baca Quran. Tansawna anfusakum, kau lupa sama dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Ayat ini kita baca asbabun nuzulnya ya. Lihat di Qur'an. Al-Wahidi dan At-Ta'labi meriwayatkan dari Jarur Al-Kalbi dan Abu Saleh dari Ibnu Abbas, ia berkata, ayat tersebut turun mengenai seorang Yahudi penduduk Madinah. Salah seorang dari mereka berkata kepada besan dan kerabatnya serta di antara kaum muslimin yang ada hubungan sesusuan dengan mereka, tetaplah dalam agamamu dan taatlah pada orang ini. Sesungguhnya apa yang diajarkannya adalah benar. Mereka menyuruh manusia mentaati Muhammad, sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakannya. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang ingkar kepada Islam, dia tuh sebenarnya tidak bisa memungkiri kebenaran Rasulullah. Tak bisa dia mungkiri itu. Cuma ego dan kesombongan yang ada dalam hatinya menutup dirinya dari berbuat seperti itu. Atamuruna nasa bil birri, kisahnya tentang Yahudi ini, dia bilang percayalah, berimanlah kepada Muhammad. Tapi dia beriman tidak sama Muhammad? Tidak. Berimanlah kepada hari akhir, ittaqullah. Maka orang yang paling perlu mendengarkan khutbah Jumat adalah khotib Jumat. Coba diulang. Orang yang paling perlu mendengarkan khutbah Jumat adalah, karena tiap minggu dia pindah-pindah masjid kan. Ada kan yang sibuk khutib Jumat tuh? Minggu ini di sini, minggu di sini, sibuk full. Kapan dia duduk dengarkan nasihat Jumat? Nah ada. Tapi bukan berarti tidak boleh, ahlan masalah. Nah teman-teman, ayat ini dipakai untuk mengkaji diri. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, dipakai untuk cermin kita. Berapa kali kita memaksa tanda kutip atau menyuruh orang lain berbuat baik, kita sendiri tidak jadi baik. Nah, ini yang bikin banyak pemimpin tuh cacat dalam kepemimpinan. Banyak yang membuat orang tuh akhirnya tidak punya uswah, tidak bisa ditiru. Orang cuma ya formalitas ya. Kenapa? Ya karena masih jabat, karena kau lagi punya wewenang, kau lagi punya amanah yang lebih tinggi daripada aku. Kalau kau sejajar sama aku, udah aku bantai kau ini. Nah gitu loh. Itu kenapa antum pernah dengar kalau waktu dulu dia menjabat, orang hormat sama dia. Begitu dia pensiun atau dia sudah tidak menjabat lagi, ada yang jenguk dia. Mohon maaf ya, satpam ya tak mau datang ke rumahnya. Kata satpam aja. Apa artinya Ustaz? Inya warasuti. Jadi teman-teman, setelah tahu baca Quran dengan benar, paham isinya, tantangan kita berikutnya adalah mempraktekannya. Saya tidak bilang mudah teman-teman. Ini PR sepanjang hidup. Makanya diminta tiap hari. Sehari minimal kita minta 5 waktu. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mempraktekkan dan mengamalkan Al-Quran dengan benar. Itu isinya kan semua hebat-hebat kawan-kawan.
Di dalamnya apa praktek tuh? Jaga hati, jangan sampai dendam, ya kan? Minta istiqomah, dikasih kesabaran, prasangka baik walaupun kondisi sedang tidak nyaman, jodoh belum datang, bisa bilang qolu khairan, gitu kan. Usaha lagi maju, tetap bisa sadar. Nanti kita belajar. Dah, afala ta'qilun, Allah marah tanda kutip. Nih, orang yang perlu mendengar nasihat adalah orang yang selalu memberi nasihat. Iya betul, kayak saya ini. Tiap pagi ngisi SMK. Kan Allah juga tahu apa yang saya kerjakan, apa yang tidak saya kerjakan. Maka teman-teman saya nih, salah satu kenapa jadi motivasi gitu untuk ngisi atau hadir di SMK, saya memaksa diri saya jadi baik, memaksa diri saya harus baik. Saya ngajarkan inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Ya Allah tahu kan saya yang bikin statement itu. Allah tahu juga gimana cara saya berinteraksi dengan duit. Betul nggak? Kalau bicara susah, kita sama-sama pernah susah kok. Lapar, kita sama-sama pernah lapar. Tapi bedanya lapar antum dengan laparnya saya beda gitu. Saya lapar, benar lapar, tidak ada di tempat mau minta kemana gitu. Antum di sini duduk di masjid, dapat makan antum pasti. Betul nggak? Makanya berubah semua yang di internalnya. Jadi pembesar semua gitu. Kalau kambing tuh kambing bor gitulah. Sapi itu sapi limusin. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi Ustadz? Yes, yuk kita buka lagi. Surat As-Saffat. Nah ini Allah lebih kencang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat 61 ayat 2. Ada asbabun nuzulnya juga Ustaz? Ada. Kita buka. Dari At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dan mensahihkan dari Abdullah bin Salam, ia berkata, kami duduk-duduk bersama sekelompok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling bertukar pikiran, lalu kami berkata, seandainya kami mengetahui amal yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan mengerjakannya. Niscaya kami akan mengerjakannya. Surat 61 ayat 2 ya. Seandainya kami mengetahui amal yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan mengerjakannya. Allah pun menurunkan firman, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dan Rasulullah pun membacakan ayat itu kepada kami hingga selesai. Ustadz, amalan apa lah Ustadz yang bisa saya kerjakan supaya hidup saya jadi baik? Coba deh lah. Tepuk sebelah kanan, tengok mukanya. Jadi sama kayak kalimat gini, Ustaz, nanti kalau utang saya udah lunas Ustaz, saya mau nyumbang lah Ustaz. Coba diulang. Dulu saya tuh percaya loh, bodohnya saya tuh. Dulu tuh saya percaya, bodoh sekali saya.
Saya percaya omongan-omongan kayak gitu tuh. Bertumbuh lah kita kan. Mana kakak ini? Doakanlah lunas. Katakan. Serius kita berdoa. Mudah-mudahan bisa bantu dakwah nanti kan. Oh, begitu dah kita dengar tahu nih laku tanahnya, laku rukonya terjual. Ada hilang, lenyap. Saya waktu itu sakit hati, bodoh lagi 2 kali. Nah, saya mau cerita sama antum betapa bodohnya saya ketika 2 kali bodoh. 1 percaya sama manusia, yang kedua sakit hati ketika dia tidak berbuat baik. Yang salah siapa? Dia atau saya? Saya yang salah. Kenapa? Bodoh. Kan udah belajar. Allahus Samad. Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung. Ya kan? Mau ada yang bilang, Ustaz kayak janji manis laki-laki Ustaz. Sama, janji manis perempuan pun banyak gak? Yang tidak boleh itu mengeneralisir. Perempuan yang baik banyak, perempuan yang jahat ada juga, laki-laki yang baik ada. Tuh, nah, insya Allah ya. Laki-laki yang jahat ada gak? Jadi seimbang semua Allah takdirkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi suami soleh istri soleha banyak, suami konslet banyak, istri error pun banyak. Seimbang dunia ini. Segemuk-gemuknya ikan, ayo. Segemuk-gemuknya ikan. Pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan. Pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang. Pasti ada jahatnya. Sejahat-jahatnya orang. Pasti ada baik. Tak boleh kita generalisir. Maka Quran mengajarkan kita wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan keutamaan atau kebaikan di antara kalian. Kita disuruh mengingat kebaikan saudara kita supaya kita tidak sempat sakit hati. Nah, tadi saya cerita kebodohan saya. Apa kebodohan saya? Kebodohan saya adalah ketika saya berharap pada manusia. Lalu yang kedua, kebodohan saya yang kedua, sakit hati ketika dia tidak ngasih. Teman-teman, tepuk sebelahnya, jangankan ente, Allah aja tak dikasihnya. Allah tuh yang ngasih dia rezeki, tidak dikasih sama dia. Sedekah tada, kurban ndak. Bayangkan teman-teman, 15 miliar tanahnya dibeli orang, laku tanahnya. Tak ada dipakainya untuk sedekah, dipakainya untuk yang lain-lain. Itu 15 miliar kalau beli sapi kurban. Sama kandang-kandangnya, sama itunya. Mana-mana yang paling besar sini, kumpulkan semuanya. Istrinya langsung kurban juga tuh, perasaan. Ayo dia beli emas, kata istrinya. Tak usah lah banyak-banyak, 100 juta tuh teman-teman. 100 juta tuh, belikan kurban tuh Masya Allah sudah. Satu salto dah, Bang? 100 juta. Kayak apa tuh? Sama ternak-ternaknya Ustadz. Bukan cuma ternaknya, kandangnya pun diangkat kan? Nyambung Ustadz rezeki yang 15 M nyambung masih. Itu lagi bahas pemahaman Quran dan hari ini praktek Quran. Terus As-Saff ayat 61 ayat 2 ini bersambung ke ayat 3 teman-teman semua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun.
lima taquluna ma la taf'alun. Sebut nama saya dong Ustaz, semoga jadi doa untuk saya. Masya Allah. Nah, ya, disebut namanya Adi Sang Surya. Jadi orang alim soleh insyaallah. Kayak penyiar radio, jadi buat yang lagi masak, tolong dong request di mention nama saya. Ya apalah, kucing yang boleh lewat sini, dia cuma nyabut nama itu. Bebas kajian SMK, masya Allah. Beginilah akhlaknya santri zaman now. Salam-salam. Masya Allah, tabarakallah. Ya sama-sama 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lanjut ayat 2-nya, ayat 3-nya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, kaburo, kabir, besar, maqtan, kemarahan Allah. Antakulu ma la taf'alun. Engkau ngomong, engkau bicara, engkau menyampaikan, engkau menyuruh, engkau berbuat, ya kan? Apa yang tidak engkau kerjakan. Jadi teman-teman, kita dimurkai Allah tuh gara-gara kita ngomong apa yang tidak kita kerjakan. Antum sebagai suami, ingat-ingat ya, wajib bawa pulang rezeki halal. Tapi juga antum wajib bersabar terhadap tingkah laku istri antum. Langsung senyum-senyum tengku. Jadi teman-teman, secantik apapun dia, mau dia minum kopi tembus ini, tetap dia perempuan, kawan-kawan. Kayak gimana pun lah bentuknya, tetap dia perempuan. Punya sifat asli, kata Rasulullah, bengkok. Kalau kau luruskan dia patah, kalau tak diluruskan dia tetap bengkok. Maka kadang-kadang teman-teman, salahnya hari ini 3 hari atau 4 hari kemudian baru bisa kita tegur dia. Kasih tahu. Kadang main pantul-pantul lah, teng ke sana, belok ke sini, belok lagi ke sana. Nanti dia bilang, nyindir ya. Enggak, kasih tahu. Tapi kalau mau berubah, alhamdulillah. Enggak juga, enggak apa-apa. Marah-marah dia kan depan kita kan. Tapi nanti pas kita pergi, betul juga kata suami aku tuh. Nanti ada suami yang juga terlalu demokratis gitu sama istrinya. Apapun istrinya mau diokekan terus. Nanti istrinya curhat, Ustadz, suami saya tuh tidak pernah negur saya. Semua yang saya kerjakan betul semuanya. Tidak mau gak dia gitu kan? Nah, coba pikir, apa maunya nih? Tulis bersama, perempuan itu maunya cuma satu, yaitu semuanya. Apa dia maunya? Semuanya. Ini cuma satu ya mintanya. Ente jadi tukang pipa ya gak, tukang cuci piring ya gak, carikan duit ya gak, belikan dia emas, belikan dia perhiasan, kasih dia perhatian, semua, kasih dia make up, beli dia kan dia facial wash, belikan dia skincare, belikan dia dempul, belikan dia tip X supaya putih.
Apa yang dia mau? Semuanya. Maka banyak laki-laki memilih untuk diam. Ada yang beriman, perempuan beriman akan bilang, suami aku diam. Tapi ketika ditanya, ini betul sekali nih. Tapi ketika ditanya dia bilang apa? Enggak apa-apa, terserah. Iya. Aduh, perempuan. Tapi antum nikahnya harus sama perempuan kok, yang laki-laki. Jangan kayak yang tadi tuh, naudzubillah min dzalik. Wanita tuh keras tapi penuh kelembutan, hanya butuh perhatian. Dia kira laki-laki tak ada kayak gitu. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Dah, nggak usah keluarkan, tarik ya. Nah, kata kawan kita itu tipe-tipe wanita pemborong, Ustaz. Semua dia mau ambil. Mau yang mana? Terserah. Sekali dibelikan, kenapa tidak makan? Enggak. Loh, tadi katanya terserah. Maunya yang itu. Kenapa tidak ngomong, cintaku? Itu tak boleh, belum. Laki-laki kayak bayi tua, Ustaz. Iya, betul. Istriku dengar Ustaz senyum-senyum sendiri. Bagus dengarkan kajian sama istrinya. Alhamdulillah. Ini kita bicara fair. Anak-anak mama kan saya bilang suka marah-marah. Ngaji. Mamanya tak ngaji. Anaknya bilang, mama ya tak ngaji. Gimana? Maka tadi saya bilang, laki-laki punya kelebihan, punya kekurangan. Perempuan juga punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kita fokus sama kekurangan, berkelahi terus, pasti cerai. Nggak usah hitungan jam, detik, cerai udah. Udah mau proses akad nikah, dibentak. Allah, nyesal aku, tapi udah dandan kemana? Jiwa jombloku meronta-ronta. Tidak sendirian boy, banyak di sini. Tiap hari jadi konten. Ada guys habis dia. Sesi curhatkah ini Ustaz? Enggak, lagi kasih tahu ya antum semuanya. Saya sudah sadar gitu, begitu saya nengok, yang istri aku perempuan, dah harus sadar aku. Ini Ustaz langsung aku deketin ke kuping suamiku, marah nanti dia bencinya sama saya. Kau nikah sama Ustaz tuh, katanya, ada berkelahi lagi, baru ke hari Senin nih. Udah hari Senin, akhir bulan lagi kan. Beda sama SL Corp, gajinya tanggal 25 kemarin, aman. Teman-teman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu perintah dari Allah untuk kita berusaha sekuat tenaga mempraktekkan apa yang kita ucapkan. Maka guru saya bilang gini, Kiai Haji Almarhum Ali Syarqawi, hal turidu an tanjah, kamu mau sukses enggak, kata beliau. Nah, mau Ustaz, pengen sekali kami sukses. Apa kata beliau? I'mal kulla nasihatin taquluha li ghairika. Apa kata beliau? I'mal kulla nasihatin I'mal kulla nasihatin taquluha li ghairika. Apa artinya teman-teman? Lakukanlah
praktekkanlah setiap nasihat-nasihat yang engkau ucapkan kepada orang lain. PR kita teman-teman, usikum wa ya nafsi bitaqallah, adalah mempraktekkan apa yang udah kita ucapkan. Dua ayat tadi, Al-Baqarah ayat 44 dan 61 ayat 2 sampai 3, itulah pelajaran hari ini teman-teman. 61 2 sampai 3. Amat sangat besar kemurkaan Allah ketika kita mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Ustadz kalau menghimbau, mengajak gimana Ustadz? Bahasanya harus mengajak. Yuk teman-teman, kita sama-sama jadi hamba yang bersyukur. Nah, itu mengajak. Saya ini sudah bersyukur teman-teman. Kalian juga harus bisa meniru saya. Prakteknya tidak bersyukur. Nah, itu yang kabur maktan tuh gitu. Ayo jamaah, kita berkurban dengan kurban yang terbaik. Dia kurbannya kaldu sapi. Tausiah teriak-teriak misalnya. 61 2 sampai 3. Praktekkan apa yang kita ucapkan pada orang lain. Kayak saya bilang sama antum, bangun subuh kawan-kawan, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika antum praktek itu, rutin mempraktekkan itu, terus saya bilang kan, saya biasa nyusun bantal, ngelipat selimut tempat saya tidur tuh saya susun, saya rapikan. Baru saya turun meninggalkan kasur. Apa teman-teman keteladanan? Istri saya kan tidak juga komen. Antum juga tidak bisa lihat tempat tidur saya, tapi Allah lihat kan tempat tidur saya. Dan saya ceritakan itu di SMK. Saya bilang saya tidak tidur habis subuh. Boleh tanya sama orang-orang di rumah saya. Ayah tidur tidak habis subuh? Fayat, ayah tidur tidak habis subuh? Hah? Ayah tidur tidak habis subuh? Pernah nengok ayah tidur habis subuh? Sini dulu. Sini. Pernah nengok ayah tidur habis subuh? Tidak. Selama Fayat jadi anak ayah? Jadi teman-teman semua, kita akan diingat nasihatnya ketika kita sungguh-sungguh juga mempraktekannya. Jadi anak-anak kita tuh akan melihat orang tuanya. Kenapa? Children see, children do. Coba bilang. Children see, children do. Masih ada enggak videonya ya? Saya coba buka dulu ya. Mudah-mudahan masih ada. Di mana dulu saya nyimpan itu tuh? Oh nih. Ini zaman-zaman saya masih ngisi-ngisi seminar di perusahaan-perusahaan korporat. Ustadz tidur jam berapa? Tergantung. Nah, ini dia. Saya dulu tuh bahas tentang attitude. Bahas tentang apa? Attitude. Nah, sekarang what is attitude? Attitude itu kayak gini. Mudah-mudahan masih bisa diputar nih ya. Oh bisa. Nampak tak? Nah itu mamanya ngerokok, anaknya ngerokok. Mamanya buang sampah sembarang, anaknya buang sampah sembarang. Bapaknya mabuk, buang kaleng sembarangan, anaknya. Oh, yang satu caci maki, teriak-teriak, jarinya juga ikut. Marah-marah di laundry, kasar sama binatang, anaknya nangis, kekerasan rumah tangga, kasar sama istri. Children see, children do. Make your influence positive. Ulang ya, antum tengok dari awal.
Tuh lihat. Mantap dak? Anaknya tuh nunggu bapaknya, buang di mana dia, buang sembarangan, anaknya ikut gak? Tuh ditelepon marah-marah, kasar sama binatang, kekerasan rumah tangga, children see, children do. Ketika kita peduli, anak keturunan kita juga peduli. Jadi terakhir, attitude is antum screenshot, antum foto, dah. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman. Antum yang hari ini dikasih amanah untuk memimpin, antum yang dikasih amanah hari ini untuk punya nama baik dan dianggap orang baik, maka satu-satunya cara supaya kita tidak dilaknat oleh Allah di ayat kabura maqtan indallah as-saff tadi adalah keteladanan, uswah. Attitude atau akhlak terbaik itu adalah uswah. Makanya Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu pernah nyembelih yang paket ekonomi, ya kan? Rasulullah pernah menyembelih yang paket eksekutif, satu sapi untuk dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW pernah menyembelih satu nama dengan 100 ekor unta. Ustaz tidur kapan? Menjelang zuhur. Namanya qailulah. Apa itu qailulah Ustaz? Tidur menjelang zuhur. Itu untuk merestart. Dan saya coba riset. Cuma memang harus ada yang mengingatkan. Takutnya bangun-bangun antum asar gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, termasuk hamba yang mentaati perintah Allah, memberikan keteladanan. Ayo kawan-kawan, bangun subuh, paksa diri sendiri sebelum menyuruh orang lain. Hadirkan diri dalam majelis-majelis yang baik, hadirkan diri dalam tempat-tempat yang baik. Datang kita teman-teman mencontohkan, memberikan keteladanan. Kenapa? Kalau dulu saya di dunia motivasi itu diajarkan action speaks louder than words. Apa itu? Action speaks louder than words. Tingkah lakumu, action speaks louder. Loud itu lebih kencang than words. Coba tuh lihat, ini bahasa Inggris ini punya arti juga loh. Action, satu saja perbuatan baik sudah berbicara lebih keras ketimbang kata-kata yang baik. Ketika antum mempraktekkan apa yang antum ucapkan, ya kan, orang tuh cepat sekali terinspirasinya, cepat sekali nerimanya. Antum suruh orang puasa, antum memang ahli puasa gitu. Antum habis dikejar anjing, ya mohon maaf, habis dikejar anjing, terus cerita, jangan lewat sana boy, anjingnya besar, habis aku kena. Orang jadi hati-hati kan. Kenapa? Antum habis kena kejar. Apa yang antum lakukan itu ketika antum ceritakan, orang akan terima. Nah, nanti kita akan sambung bab kabura maqtan indallah, dan juga kita akan sambung bab yang ketiga, yaitu bagaimana berbicara
bagaimana juga mempraktekkan. Bagaimana tadi kita belajar di SOP Quran itu, ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar. Dan ini PR kita bersama. Saya pun sedang berusaha juga sekuat tenaga untuk mempraktekkan, yaitu bagaimana kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan Al-Quran dengan benar. Action speaks louder than words. Apa yang engkau lakukan lebih mudah dilihat dan dirasakan oleh orang lain ketimbang apa yang engkau ucapkan. Itu kenapa kakak-kakak, terutama kakak-kakak, emak-emak, para wanita, ya, karena memang wanita ditakdirkan Allah lebih banyak memproduksi kata-kata daripada laki-laki. Anak-anak itu, ya, lebih cepat dinasihati dengan keteladanan ketimbang kata-kata. Makanya biasanya dia tidak dengar apa yang kita ucapkan, dia lebih mudah meniru apa yang kita lakukan. Anak begitu. Jadi coba latih pelan-pelan anak-anak dengan keteladanan. Jangan nuntut suami juga. Suami saya begini Ustaz, begini Ustaz, begini Ustaz. Kita tuh banyak yang saya dengar curhatnya orang-orang tuh, dia nunggu orang lain baik dulu gitu. Padahal itu sebuah kebodohan yang amat sangat nyata. Kebodohan yang amat sangat nyata adalah berharap orang lain berubah, lalu kita baru mau berbuat baik. Nantilah nunggu anak buah saya bagus, baru saya bagus juga. Nggak bisa bos, salah fatal. Antum nunggu suami antum berbuat baik, baru antum berbuat baik. Asia tuh tidak nunggu suaminya masuk Islam. Asia, tahu siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Dan qadarullah tetap terpisah kan? Asia masuk surga tak? Fir'aunnya? Ingat teman-teman rumusnya dari diri sendiri. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ente harus berubah. Minta dihormati, minta dihargai, ya tidak bisa. Ya gimana orang mau hargai kita, kita tidak menghargai orang. Gimana orang mau respect sama kita, kita tidak respect sama orang. Gimana orang mau simpati sama kita, kita tidak simpati. Mulai aja dulu. Memang tidak mudah sih. Sekali, dua kali tidak mempan, 3 kali. Kan saya sering cerita tentang sejarah infak beras. Ini yang bisa saya ceritakan karena sudah 5 tahun dengan izin Allah. Lebih dari 5 tahun ya sudah. Awal-awal saya cerita ya diketawakan orang, tidak dipedulikan, orang tidak mau dengar. Ya biasalah. Karena memang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah kemarin ada yang WA ke saya testimoni kan, Ustaz, dulu waktu Ustaz ajarkan bantu agama Allah, otak saya konslet Ustaz, tidak terima saya. Kalau bantu agama Allah terus kapan bantu diri sendiri? Terus dia kirim foto, hari ini Ustaz Allah kasih saya handphone yang harganya belasan juta. Ini mempraktekkan ilmu antum Ustaz dengan izin Allah. Nah berapa tahun? 4 tahun baru dapat hadiah deh. Saya bilang saya yang ngajarkan 8 tahun nunggunya. Paham? Sabar tak kita? Ya mudah-mudahan kita sabar. Teman-teman, sekali lagi, kebodohan yang amat sangat adalah ketika kita menunggu orang lain berbuat baik, baru kita mau berbuat baik. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas semua kebaikan dan semua perhatian. Yang baik pasti datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya teman-teman, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan keluarga saya, doakan kami semuanya.
semoga selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah. Dan insya Allah saya juga terus mendoakan abang kakak semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Yang punya usaha, yang punya jualan, yang punya dagangan, semoga dagangannya diberikan keberkahan oleh Allah, laris, berkah, banyak pelanggan-pelanggan yang tertolong. Juga buat yang usahanya online, nah, mudah-mudahan rezekinya datang dari arah yang tadi sangka-sangka, online, offline, semuanya dikasih Allah rezeki terbaik. Buat teman-teman yang sedang sakit, diangkat Allah penyakitnya. Titip doa buat Ustadz Andika, ya. Titip salam buat Ustadz Andika. Ustadz Andika ini sedang sakit, semoga Allah sehatkan beliau, ya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi. Juga mudah-mudahan kita doakan ya semua teman-teman kita yang sedang di rumah sakitnya segera diangkat Allah penyakitnya. Banyak teman-teman orang tua yang sedang sakit juga, semoga Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi sakit bersabar, sehat bersyukur. Sakit bersabar, sehat bersyukur. Untuk negara kita semua dari Aceh sampai Papua, semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua saudara-saudara kita dimanapun berada, kita doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semua hajatnya baik dikabulkan Allah. Yang sedang sempit dilapangkan, yang sedang susah dimudahkan. Dan mudah-mudahan teman-teman kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.